Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 6A hebat. Hari ini Bu Ayu akan menjelaskan kembali kepada kalian materi yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan, yaitu mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Karena kemarin masih banyak di antara kalian yang belum tepat mengerjakannya, maka hari ini akan Bu Guru ulangi melalui video sehingga apabila belum dipahami, kalian bisa mengulang dan mengulangi lagi. Baik, yang pertama adalah bagi yang memiliki penyebut yang sama. Jadi gini, pada soal kemarin ada pecahan, 6/9, 8/9, 2/9, 5/9, dan 9/9. Nah, kalau kalian lihat di sini penyebutnya itu sama, yaitu 9, 9. Ya, keseluruhan penyebutnya adalah 9 gitu ya. Nah, karena penyebutnya keseluruhan 9, maka kita hanya perlu menyamakan apanya? Kita hanya perlu menyamakan pembilangnya. Nah, di sini kita hanya perlu melihat pembilangnya, lalu langsung kita urutkan. Nah, kita mau urutkan dari yang mana nih? Misalkan diurutkan dari yang terkecil. Kalau yang terkecil bagaimana? Nah, kita cari yang terkecil yang mana nih? Yang pertama yang terkecil adalah 2/9. Oke, kalau 2/9 yang terkecil pertama kita tulis 2/9, setelah 2/9, setelah angka 2 mana lagi? Angka 5. Kita tulis 5/9. Setelah 5/9, angka mana lagi? 6/9. Kita tulis 6/9. Kemudian setelah angka 6, 8/9. Kemudian terakhir 9/9. Nah, 9/9. Baik, nah ini adalah jika diurutkan dari yang terkecil. Nah, bagaimana jika diurutkan dari yang terbesar? Kita sama-sama ya. Dari yang terbesar. Kalau dari yang terbesar, kalian tinggal membaliknya saja. Berarti dimulai dari mana? Dari sini ya. Kemudian dari sini dari 9/9, 8/9, 6/9, 5/9, lalu kemudian yang terakhir adalah 2/9. Ini kemarin sudah banyak yang betul. Jadi ini Bu Guru jelaskan singkat saja ya. Jika penyebutnya sama, kalian hanya tinggal mengurutkan pembilangnya. Baik dari yang terkecil atau yang terbesar, kalian tinggal mengurutkan pembilangnya saja. Kita beralih ke yang nomor 2. Nah, untuk jenis yang kedua adalah jika memiliki penyebut yang berbeda. Nah, kemarin contohnya adalah ada angka 3/18, 7/9, 5/6, 2/3, dan 1/2. Nah, lihat di sini ya. Kalian bisa lihat di sini adalah pembilangnya semua memiliki angka yang berbeda. Ada 18, ada 9, ada 6, ada 3, dan ada 2. Namun semuanya memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya yaitu semua pecahan biasa. Semua merupakan pecahan biasa. Jadi yang harus kita lakukan apa? Ubah atau bukan ubah. Kita apakan? Kita
Samakan apa? Samakan penyebutnya. Nah, bagaimana sih kita kalau menyamakan penyebut? Jika menyamakan penyebut, caranya adalah yaitu mencari KPK-nya gitu kan. Kita tulis dulu, ada 5, kita tulis garisnya 5. Oke, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kita cari KPK-nya. Setelah dicari KPK-nya, kamu cari KPK-nya dulu. Gimana sih cara cari KPK gitu ya? Kamu bisa menggunakan cara seperti ini. 18, 9, 6, 3, 2. Nah, kamu cari kelipatan-kelipatannya. Misalkan 18, 36, 9, 18, 27, 36. Kita sampai 30-an, angka 30-an ya. 12, 18, 24, 30, 36. Baik. 3 berarti 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oke, cukup. Nah, lalu kalian lihat di situ ada nggak sih angka yang sama? Di sini kita temukan lah ada angka 18. Di semuanya ada angka 18. Nah, berarti saya bilang KPK-nya adalah angka 18. Nah, kalau KPK-nya sudah angka 18, maka 18 ini kamu bisa tulis di sini. Itu ya, 18-nya ditulis semua di sini. Nah, lalu kita untuk mencari pembilangnya. Nah, lihat, perhatikan baik-baik di sini. Untuk mencari pembilangnya, lihat 18 yang ada di sini. Tuh kamu apakan? Kamu bagi 18 dibagi 18, hasilnya berapa? Kemudian dikali gitu ya. 18 ini sama, berarti jawabannya adalah sini adalah 3. Sama karena bawahnya sama ya. Nah, untuk nomor 2, nomor selanjutnya. Ini 18. 18 ini kamu bagi 9. Hasilnya berapa? Hasilnya 2. Nah, 2 ini kamu kali dengan 7. 2 kali 7 berapa? Hasilnya 14. 14 ini tulis di atasnya. Dan seterusnya, ini kita dapatkan 18 bagi 3, 18 bagi 6, 3 dikalikan 5, 15. 18 dibagi 3, 6 dikalikan 2, 12. 18 dibagi 2, 9 dikalikan 1, 9. Nah, jika setelah sudah seperti ini, lalu kita tinggal urutkan. Mau diurutkan dari yang mana? Dengan catatan yang dipakai adalah yang ini. Ya, yang di atas bukan yang bawah. Misalkan gini, kita urutkan. Yang diminta misalkan dari yang terkecil. Kita lihat yang paling kecil yang mana? 3/18 ini ya. Ini 3/18. Yang dipakai bukan yang ini. Bukan ya. Yang dipakai adalah yang di atas, 3/18. Setelah 3/18 mana? Oh, ternyata selanjutnya adalah ini 9/18. Bukan 9/18, melainkan yang digunakan adalah ini. Gitu ya. Yang digunakan adalah yang atas. Jadi bukan 9/18, tetapi yang kita tulis adalah 1/2. Lalu mana lagi setelah 9? 12. Berarti kita tuliskan 2/3. Kemudian 7/9, kemudian 5/6 gitu. Ini adalah dari yang terkecil. Bagaimana kalau dari yang terbesar? Yang terbesar, ya sudah, kita balik saja. 5/6, 7/9, 2/3, 1/2, 3/8. Seperti itu ya. Itu untuk apabila semuanya merupakan pecahan biasa namun memiliki penyebut yang berbeda-beda. Intinya apa kalau penyebutnya berbeda-beda? Yang harus dilakukan adalah ini, menyamakan
penyebut ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke jenis yang ketiga nih. Mungkin ini yang paling rumit karena kemarin masih banyak yang salah, yaitu dari berbagai bentuk pecahan. Sebagaimana kalian ingat bahwa pecahan itu banyak jenisnya. Itu ya. Ada apa saja sih jenisnya? Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan juga ada pecahan persen. Nah, sekarang kemarin kita lihat ada soal berbunyi seperti ini. Urutkanlah dari 15/20, 65%, 1/10, dan 0,9 gitu ya. Nah, bagaimana ini cara mengurutkannya? Cara mengurutkannya itu sebenarnya mudah. Bagaimana caranya? Nah, cara mengurutkannya adalah bagaimana cara mengurutkannya? Mengubah ke bentuk persen. Oke ya, kita ubah menjadi bentuk persen. Yang mana ini satu-satu semuanya kita ubah menjadi bentuk persen. Gimana sih? Misalkan 15/20. Sebagaimana kita tahu kalau persen adalah sama dengan per 100. A persen sama dengan A per 100. Nah, kita pun sama. Mau mengubah 15/20, kita mau mengubah per 20 atau penyebutnya ini menjadi 100. Ya, menjadi 100. Bagaimana caranya mengubah menjadi 100? Nah, kita lihat 20 ini kita kalikan berapa agar hasilnya 100. Ternyata 20 dikalikan dengan 5. Nah, apabila penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya pun dikalikan 5. Nah, sekarang kamu hitung 15 dikali 5 berapa? Hasilnya adalah 75/100. 75/100 artinya adalah 75%. Dapat 1. Kita kasih lingkaran agar tidak lupa. Oke, 75%. Nah, selanjutnya yang kedua 65%. 65% sama dengan 65% karena dia sudah berbentuk persen, maka kita tidak perlu mengubah lagi. Biarkan saja dia 65% gitu ya. Lanjut. Selanjutnya adalah 1/10. Nah, ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 10 dikali 1, 10 kali tambah 1, 11/10. Nah, kita mau ubah menjadi penyebutnya 100. 10 dikali berapa penyebutnya 100? 10 dikali 10 dong, gitu kan? Nah, berarti kalau penyebutnya dikalikan 10, maka yang atas pembilangnya juga dikalikan 10. Berapa sih 11 dikali 10? Betul, 110. Maka 110/100 artinya dia adalah 110%. Ya, gampang ya, masih bisa sampai sini. Kita lingkari. Oke, lanjut yang terakhir yaitu 0,9. 0,9. Baik. 0,9 di sini adalah desimal. Artinya adalah 0,9/1. Sini kita mau ubah jadi 100. Baik, 1 dikali berapa biar jadi 100? Betul, dikali 100.
maka atasnya pembilangnya pun dikalikan 100. 0,9 dikalikan 100 berapa? Caranya adalah seperti ini. 0,9 itu kalau dikalikan 10 mundur 1. Komanya kalau dikalikan 100 mundur 1 lagi. Berarti di sini isi 1. Nah, berarti jawabannya adalah berapa? Jawabannya adalah 90. 90 per 100 sama dengan 90 per persen. Traksi lingkaran. Baik, kita sudah dapat semua nih. Kalau kita sudah dapat seperti ini, maka tinggal kita urutkan. Yang manakah yang paling kecil dari terkecil? Kalau dari yang terkecil, berarti yang paling kecil mana? 65% ya. Jawabannya adalah 65%. Terus 75% berarti 15 per 20. Ingat yang ditulis yang ini ya. Bukan yang ada di lingkaran persen-persen ini, bukan. Setelah 15 per 20, 90% berarti 0,9. Terus yang terakhir adalah 1 per 10. Lalu kalau dari yang terbesar, bagaimana? Kalau dari yang terbesar, kita tinggal balik aja. 1 per 10, 0,9, 15 per 20, 65%. Seperti itu caranya. Bisa ya? Nah, setelah itu kalian akan Bu Guru minta untuk mengerjakan soal latihan berikut. Soal latihan. Mau berapa soal? Mau banyak, mau sedikit? Ya, ini adalah soal latihannya. Yang pertama, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Ingat ya, yang diminta adalah urutkan pecahan dari yang terkecil. Kemudian untuk yang nomor 2, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Jangan sampai terbalik ya. Kemudian yang paling penting adalah pakai cara ya. Kalau tidak pakai cara, maka nilainya langsung Ibu Guru nolkan. Seperti itu. Ya, soalnya cukup 2 soal saja. Silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jika sudah selesai, kalian foto kemudian kirimkan ke classroom. Terima kasih, semangat, selamat mengerjakan. Semoga ilmu Bu Guru dari bermanfaat. Jadi kalian bisa putar-putar ulang sampai kalian mengerti dengan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.